Kemana Wanda? Mas Leo sih masuk diam-diam bikin kaget. Kalau aku jantungan, kan bisa mati. Mas Leo jahat. Habisnya kamu mandi pintu depan gak dikunci sih? Masa? Mas bohong kali. Aku kan sudah menguncinya. Sungguh? Apa pernah aku bohong padamu? Rasanya aku sudah menguncinya, Mas. Sudahlah. Untung aku yang masuk. Kalau pencuri, ya kalau barang-barang yang diambil. Kalau kamu yang diambil, aku bisa mati penasaran, sayang. Mas Leo ada-ada saja. Tapi kok tumben Mas pulang cepat? Kan belum jam 5. Kantor mau mengadakan pesta nanti malam. Jadi kami dibolehkan pulang cepat. Supaya nanti malam bisa datang. Jadi Wanda ikut juga, Mas? Tentu saja. Orang undangannya untuk suami istri kok. Oke, kalau begitu aku mandi dulu. Ayo, temani aku. Mas, ayo. Masa aku mandi lagi? Ayo. Duh. Mas. Oke, silakan ambil minum. Ayo, mari diminum. Iya. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Oke, silakan. Kamu juga harus bangga, Wanda. Kalau suamimu sudah bekerja selama 5 tahun di perusahaan ini. Dan mereka juga memberi penghargaan pada kamu, kan? Dengan jam tangan yang sama. Cocok sekali bila dipakainya. Jam itu memang cocok kalau kalian yang memakainya. Aduh, udah suami saya jalan dulu, cari kemana lagi aja. Halo Leo, apa sudah? Oh, siapa ini? Wah, cantik sekali dia. Aku senang kalau kau kenalkan dia padaku. Pak Sudarmanto bisa saja. Oh ya, kenalkan. Ini atasanku di kantor. Pak Sudarmanto, tangan kanan Pak Utoyo. Dialah direktur perusahaan kami. Kau beruntung punya istri secantik dia. Pak Sudarmanto terlalu memuji. Selamat malam, para hadirin sekalian. Dan karyawan PT Graha Cipta Sarana, serta relasi kami yang terhormat. Sebentar lagi acara mau dimulai. Saya kesana dulu. Silakan. Malam ini perusahaan mengadakan pesta syukuran. Untuk itu, kami mempersilakan kepada Bapak Utoyo, selaku Presiden Direktur PT Graha Cipta Sarana, untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya tidak akan bicara panjang-panjang.
Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras sehingga proyek kita ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya dan sukses. Di dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan bahwa kita telah memenangkan tender yang baru, sebuah mega proyek. Terima kasih. Kenapa sih kamu? Aku tidak suka dengan Pak Sudarmanto. Waktu bersalaman tadi, dia menggelitik tanganku. Mungkin dia bercanda. Pak Sudarmanto memang suka humor. Iya, tapi aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Sabarlah, bagaimanapun Pak Sudar itu atasanku. Aku banyak mengandungkan harapan padanya untuk meningkatkan karirku di perusahaan. Ayo Pak, minumnya tambah lagi Pak. Sudah tua genit lagi. Memang semua wanita bisa dipermainkan begitu? Sudahlah, jangan dibuat pikiran. Aku yakin dia tidak bermaksud macam-macam. Aku tidak suka perlakuannya. Dia kan tahu, aku ini istri Mas. Itu termasuk pelecehan. Justru karena kau istriku, Pak Sudarmanto mau berbuat seperti itu. Dia kan sudah pantas jadi ayahmu. Pokoknya aku tidak suka. Asal Mas tahu aku merasa terhina. Alah, diperlakukan begitu aja marah. Pak Leo lah yang akan menjadi pimpinan proyek pembangunan gedung 20 tingkat itu. Ada-ada saja kalian. Dari mana kalian mendengar berita gosip itu? Ini bukan gosip, tapi kenyataan. Pak Leo seorang muda yang kreatif dan energik. Selama ini, Pak Leo telah berhasil menangani beberapa proyek yang menjadi tanggung jawab Pak Leo dengan sukses. Karena itu, kami semua yakin cuma Pak Leo lah yang pantas memegang jabatan Pimpro itu. Lagi pula Pak Leo menduduki peringkat atas di jajaran staf ahli Pak Utoyo. Sudahlah, nanti saja kita bicarakan. Kalau SK-nya sudah turun, sekarang lebih baik kalian kembali bekerja. Mari Mbak. Iya, selamat siang Pak. Siang. Tolong berikan berkas ini ke Parkso. Baik Pak. Oh ya Net, Pak Leo sudah datang. Sudah Pak, apa perlu saya panggilkan? Nggak usah. Leo, kamu bisa datang ke ruang kerja saya. Sekarang juga Pak? Kalau kamu tidak ada pekerjaan, sebaiknya sekarang saja. Sepertinya penting sekali Pak. Dibilang penting, tidak juga. Dibilang tidak, ya penting, tapi mungkin ada baiknya bagi kamu. Baiklah, saya segera datang Pak. Saya tunggu. Soalnya jam 11 siang nanti, saya harus menghadap Pak Utoyo. Baik Pak. Rita, Iya, tolong kasihkan aku sama Simon ya. baik Pak. Selamat siang Pak. Oh, Leo. Mari. Ayo, silahkan. Nampaknya ada hal penting yang ingin Bapak bicarakan dengan saya Pak. Semalam kamu sudah dengar bahwa perusahaan kita memenangkan tender pembangunan gedung milik pemerintah berlantai 20. Iya Pak. Sebagai staf ahli Bapak, saya juga merasa senang. 3 hari lagi para manajer akan mengadakan rapat dengan Pak Utoyo untuk menentukan siapa yang pantas menjadi pimpinan proyek miliaran. Saya tidak mengerti dengan maksud Bapak. Kamu tidak berambisi untuk menangani proyek itu, Leo? Apa saya punya kans untuk memegang proyek miliaran itu, Pak? Kenapa tidak? Di perusahaan ini namamu sudah cukup baik di mata Pak Utoyo. Itu sering beliau bicarakan dengan saya. Jika selesai rapat atau pertemuan lainnya.
Itu pun juga tergantung dari dukungan saya tentunya. Kamu kan tahu sendiri bagaimana akrabnya saya dengan beliau. Saya rasa semua orang di kantor ini tahu kalau Bapak adalah orang kepercayaan Pak Utoyo. Bagaimana, Leo? Kamu berambisi untuk menjadi pimpinan proyek itu apa tidak? Sebenarnya saya tidak berambisi, Pak. Tapi saya sangat mengharapkan supaya saya dapat memegang proyek itu. Jawabanmu kurang tegas. Katakanlah terus terang. Kamu berambisi apa tidak? Ya, saya berambisi, Pak. Nah, begitu dong. Jadi kamu siap berkorban apa saja demi ambisimu itu? Bagaimana, Leo? Iya, Pak. Saya bersedia berkorban apa saja supaya dapat memegang proyek itu. Selamat siang. Silakan, Pak. Makan di tempat ini memang enak, Pak. Iya. Saya sering sekali makan di sini. Dalam keadaan lapar begini, makan apa aja enak. Ayo, mari. Pak Rakso. Aji ya? Pak Rakso. Apa kabar, Pak? Baik-baik. Kelihatannya habis olahraga. Iya, betul sekali. Silakan bergabung bersama, Pak. Terima kasih. Itu, lagi sama bos. Monggo. Silakan, Iya, Pak. iya. Siapa itu? Insinyur Aji Indrajit. Oh, Seorang konsultan teknik terbaik, Pak. hmm. Dia pernah mendalami ilmu arsitek di Jepang selama 2 tahun. Hmm. Dialah yang memimpin beberapa proyek pembangunan gedung bertingkat di Jakarta ini. Oh, Ayo. Pak Rakso, saya mohon pamit. Ya, silakan. Mari, Pak. Mari. Dia insinyur berpengalaman dan orangnya baik. Setiap hari kau mabuk terus. Apa kau tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukmu ini, Rin? Kebiasaan buruk? Siapa bilang? Ini kebiasaan yang membuatku senang. Ini duniaku. Ingat, Rini. Walaupun Boy anak tirimu, tapi dia sudah dewasa. Bagaimana kalau dia mengikuti jejakmu sebagai morfinis? Biarkan saja. Kamu juga yang membuat aku jadi begini. Aku pengen senang, melupakan semua masa lalu. Rini, aku tidak pernah memberimu narkotik sedikit pun. Kenapa kamu menyalahkan aku? Memang bukan kamu yang memberikan. Tapi karena kamu aku jadi begini. Kamu telah menghancurkan karirku sebagai seorang peragawati. Seharusnya aku sudah menjadi orang terkenal. Rin, aku tidak pernah melarangmu menjadi peragawati. Aku juga tidak pernah mengingkari janjiku padamu untuk membiarkanmu jadi peragawati setelah kita menikah. Memang tidak. Tapi karena kesibukanmu dan aku harus ada di sampingmu dalam acara ini, acara itu, maka aku sendiri tidak punya waktu. Aku sudah minta padamu untuk tidak mengikuti semua acaramu. Kau tetap memaksaku dengan alasan percuma punya istri kalau tidak di samping suaminya. Sehingga semua perancang model menjauh dariku. Mereka tidak mau memakai model yang padat acara dengan suaminya. Kamu salah, Rin. Banyak para model yang juga sudah bersuami, tapi mereka tetap sukses. Saya kira kamu cuma terlalu perasa. Kamu mengira bahwa mereka tidak mau memakaimu cuma karena kamu sudah bersuami. Jauhi obat-obatan terlarang itu. Kembalilah seperti Rini Hapsari yang dulu. Aku yakin kamu bisa sukses menjadi seorang model seperti yang kau inginkan. Bohong. Kau cuma membesarkan hatiku. Karirku sudah habis. Seharusnya aku sudah menjadi seorang model yang terkenal. Kamu sudah pulang, Boy? Ternyata Mama menyesali sebagai istri dan sebagai orang tua Boy, Pak.
kamu mendengar pembicaraan Mama dan Papa? Sudahlah, tidak usah kau pikirkan. Mamamu sedang mabuk. Dari mana kamu tadi? Dari rumah teman, belajar. Apa Mama akan seterusnya begitu, Pak? Papa akan berusaha terus mengobatinya, agar ketergantungannya terhadap narkotik bisa sembuh. Sudahlah, sekarang pergilah mandi. Setelah mandi istirahatlah. Halo sayang. Mas Leo, Hari ini aku membawa kabar gembira. sebentar ya Mas. Masa depan kita akan cerah. Pak Sudarmanto, dia membantuku untuk memperoleh jabatan proyek miliaran rupiah itu. Maksudnya jabatan Pinpro, Mas. Wanda juga ikut senang kok. Tapi Wanda takut kalau Mas macam-macam. Kenapa? Kamu tidak percaya lagi dengan suamimu? Wanda, hanya kamu satu-satunya wanita yang sangat kucintai. Kalau perlu aku harus berkorban. Untuk semua ini, hanya demi kita. Demi kamu. Benar Mas akan mendapatkan jabatan itu? Benar. Oh ya, Pak Sudarmanto menuntut aku untuk membantunya. Itu tidak sulit. Apa saja yang diperlukan oleh Pak Sudarmanto, aku pasti akan memenuhinya. Demi proyek itu, Wanda. Kenapa, Wanda? Tampaknya kamu kurang senang? Atau sedang ada yang kamu pikirkan? Apakah Mas Leo benar-benar berjanji akan memenuhi semua permintaan Pak Sudarmanto? Ya, benar sayang. Kita harus tulus memberikan apa yang ia inginkan, agar dia juga tulus membantu apa yang aku mau. Aku pasti akan berusaha untuk memperoleh proyek miliaran rupiah itu. Tapi bagaimana kalau Pak Sudarmanto meminta? Ayolah sayang. Kita nikmati malam ini dengan penuh kebahagiaan. Rasanya aku begitu merindukanmu. Rin. Boy, dari mana saja kamu? Malam-malam begini baru pulang. Menghilangkan pikiran yang kacau. Keterlaluan kamu. Kau
Kau pikir aku siapa, ha? Menjawab seenaknya saja. Papa juga seenaknya saja memperlakukan Mama. Boy tidak betah di rumah. Boy tidak tahan melihat Mama dan Papa selalu bertengkar seperti tikus dan kucing. Tidak pernah akur. Boy sudah muak, Pak. Boy bosan. Boy! Boy. Papa takut kalau kau terjerumus ke dalam pergaulan yang tidak benar. Papa ingin kau belajar baik-baik. Dan Papa akan menyekolahkan kamu ke luar negeri. Boy juga tahu, Pak. Papa melakukan ini karena rasa sayang Papa terhadap Boy. Maafkan Boy, Pak. Papa juga, Boy. Maafkan Papa ya. Iya. Kamu beruntung kalau berhasil menjadi pimpro proyek itu, Leo. Saya sangat mengharapkan dukungan dari Pak Sudarmanto. Saya pasti mendukung kamu, asal kamu mau memenuhi keinginanku. Katakan saja, Pak. Saya pasti akan memenuhinya. Jika saya sanggup. Kamu pasti sanggup. Ayolah kita pergi. Sekalian singgah di rumahmu. Aku kepingin makan di rumahmu. Toh kamu tidak keberatan, bukan? Tentu saja tidak, Pak. Ayo, mari. Ayo. Silakan, Pak. Mari. Ya. Wanda, coba kemari sebentar. Lihat siapa yang datang. Silakan duduk, Pak. Wanda. Halo, sayang. Pak Sudarmanto ingin makan siang bersama kita. Kamu tidak keberatan kan untuk menyiapkannya? Tolong ya, sayang. Istrimu sangat cantik, Leo. Kalau saja aku mendapatkan istri seperti dia, aku pasti akan lebih sering berada di rumah. Bapak bisa saja. Kenapa Bapak tidak kawin lagi? Bapak kan kaya, punya jabatan penting di perusahaan. Meski Bapak duda, saya rasa tidak sulit untuk mencari istri yang cantik. Kawin itu gampang, Leo. Cuma wanita yang akan aku kawini itu yang sulit aku dapat. Masa, Pak? Aku ingin wanita seperti Wanda, istrimu itu, Leo. Kamu pasti mengerti maksudku, Leo. Aku tidak memintamu untuk menceraikan Wanda agar dapat menikah denganku. Aku hanya butuh pengorbananmu. Maksud Bapak? Ya, begitulah. Kita melakukan semacam barter. Aku memperjuangkan kamu memperoleh jabatan sebagai pimpro untuk memenuhi ambisimu. Dan sebaliknya, kamu memperjuangkan aku bagaimana caranya. Tapi Pak, apa tidak ada cara lain untuk bisa memenuhi keinginan Bapak? Tidak ada. Aku tidak butuh uang. Aku duda tanpa anak. Hartaku sudah lebih dari cukup untuk diriku. Yang kubutuhkan adalah kesenangan. Dan itu aku harapkan dari istrimu, Leo. Aku tidak memaksa. Ini hanya sekedar usul. Kalau kamu tidak mau, ya terserah. Soal pimpro proyek itu,
Tidak usah kamu harapkan lagi. Ya, kalau begitu aku pulang sajalah. Pak, apa Bapak yakin berhasil memperjuangkan saya menjadi pimpro proyek itu? Kamu kan tahu, selama ini Pak Utoyo selalu tunduk dan mendengar nasihatku. Tentunya dalam soal ini, dia pasti menuruti nasihatku untuk memilihmu. Aku tidak memaksa. Bagaimana, Leo? Kita barter? Kalau begitu, saya harap pengorbanan saya tidak sia-sia, Pak. Persis. Tidak sia-sia aku memilihmu. Kamu memang pantas untuk diandalkan. Aku suka loyalitasmu, Leo. Makanan sudah siap, Mas. Mari, Pak. Kita makan dulu. Silakan. Ayo, sayang. Silakan duduk, Pak. Silakan, Pak. Masa aku tidak diambilkan? Aku juga mau dong dilayani. Wanda, tolong ambilkan nasi buat Pak Sudarmanto. Wanda, Pak Sudarmanto ini kan tamu kita. Apa salahnya kalau kita melayaninya? Ya, tidak salah. Apa yang diucapkan Leo. Ayo ambilkan. Terima kasih. Aku hanya butuh pengorbananmu. Bagaimana kalau kamu merelakan Wanda? Ya, begitulah. Kita melakukan semacam barter. Aku memperjuangkan kamu memperoleh jabatan sebagai pimpro untuk memenuhi ambisimu. Aku tidak butuh uang. Aku duda tanpa anak. Hartaku sudah lebih dari cukup. Apalagi untuk diriku. Yang kubutuhkan adalah kesenangan. Dan itu aku harapkan dari istrimu, Leo. Bagaimana, Leo? Aku tidak memaksa. Kita barter. Mas, kenapa belum tidur? Aku belum ngantuk, Wanda. Sepertinya Mas memikirkan sesuatu. Mas masih memikirkan proyek besar itu. Mas yakin kalau Pak Sudarmanto bisa membantu Mas? Selama ini beliaulah yang selalu membantuku. Karena tanpa bantuannya, Wanda, tidak mungkin karirku bisa nanjak seperti ini. Apakah mungkin Bapak Sudarmanto bisa mempengaruhi Dewan Direksi melalui Pak Utoyo, Mas, untuk menunjuk Mas sebagai pimpinan proyek itu? Aku yakin, Wanda. Dalam pandanganku di perusahaan itu, keterampilanku ini termasuk jajaran atas. Dan Pak Sudarmanto berteman dengan Pak Utoyo sejak kecil. Sedangkan 80% saham perusahaan itu milik Pak Utoyo. Jadi, kalau Pak Utoyo setuju, semuanya pasti setuju. Apa yang bisa saya lakukan untuk melancarkan keinginan Mas Leo?
Apakah Mas ingin saya merayu Pak Sudarmanto? Tanpa kamu rayu, dia sudah tertarik sama kamu. Kalau saya harus menolong Mas, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan, Mas? Kamu tulus? Benar mau membantuku? Pak Sudarmanto menginginkan kamu. Mas tega membiarkan saya bersama Pak Sudarmanto. Sebenarnya aku berat mengatakan hal ini, Wanda. Tapi, mau bagaimana lagi? Aku sudah kepalang melangkah. Dan Pak Sudarmanto selalu memberiku dorongan. Padahal aku tahu semuanya ada pamrih di belakangnya. Apakah tidak ada cara lain, Mas? Selain mengorbankan diriku. Aku ini kan istrimu. Tak ada suami yang merelakan istrinya disentuh oleh orang lain. Tapi demi karirku, kita harus mengorbankan perasaan dan juga harga diri. Apakah Mas yakin Bapak Sudarmanto sungguh-sungguh akan memenuhi janjinya? Aku yakin, Wanda. Kapan Mas akan mengatur pertemuan saya dengan Pak Sudarmanto? Kamu sungguh-sungguh, Wanda? Bapak ada? Ada, masuk aja. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Oh, Leo, boleh saya bicara? Silakan, Leo. Sepertinya ada kabar baik yang mau disampaikan padaku. Benar, Pak. Wanda menyetujui permintaan Bapak. Bagus. Bagus. Aku tahu kamu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Karena belum tentu ada proyek sebesar ini lagi. Iya, Pak. Kalau begitu, biarlah saya dan Wanda yang akan mengatur waktunya. Kalau begitu, siang ini juga aku pergi ke rumah kamu dan telepon Wanda agar dia bersiap menunggu aku. Siang ini juga, Pak? Buat apa ditunda lagi? Selagi Wanda mau, secepatnya saja rencana ini kita laksanakan. Teleponlah dia. Katakan aku akan datang ke rumahmu siang ini juga. Kan di rumahmu tidak ada siapa-siapa selain dia. Benar, Pak. Kami tak punya pembantu. Wanda selalu mengerjakan pekerjaan rumahnya seorang diri. Nah, tunggu apa lagi? Teleponlah. Ayo, ayo telepon. Ayo. Ayo telepon. Ayo. Halo? Halo, Wanda. Oh, Mas. Ada apa, Mas? Siang ini Pak Sudarmanto akan datang ke rumah untuk menemuimu. Apa? Siang ini? Iya, siang ini.
kamu diminta bersiap-siap. Baiklah, saya tunggu. Tapi Mas ikut kan? Tentu tidak, Wanda. Aku tidak akan tahan. Biarlah Pak Sudarmanto sendiri yang akan datang ke sana. Begitu dia pulang, kita akan melupakan semua apa yang pernah kita kerjakan. Silakan. Pak Rakso yang ingin ketemu Bapak. Pak Rakso rupanya. Saya kira siapa, Pak? Kenalkan, teman saya juga. Haji Hendrajit. Marwan. Begini, Pak. Pak Haji kan tahu, kami dari PT Geraha Cipta Sarana. Dan kebetulan, kami ada pekerjaan buat Pak Haji. Apakah Pak Haji bersedia untuk membantu kami? Saya kan seorang konsultan, Pak Rakso. Tentu saja saya butuh pekerjaan. Apalagi pekerjaan itu urusan saya. Benar, Pak Haji. Kami dari staf direksi menginginkan seperti apa yang diungkapkan Pak Rakso. Kenapa harus memuji saya seperti ini? Apalagi kami, Pak, dari staf teknis, ingin menimba ilmu pengetahuan. Ya, sedikit banyak dari Pak Haji. Anda terlalu merendah. Baiklah, kalau begitu, mari kita makan siang sama-sama dulu. Mari. Silakan, Pak. Ya. Silakan. Selamat siang. Boleh saya masuk? Silakan. Wanda, bukankah Leo sudah menelpon kamu? Bagaimana, Pak? Apa saya langsung ke tujuan? Iya. Saya kira kita tidak perlu membuang waktu. Aku pun bisa betah seperti Leo. Kalau aku punya istri cantik seperti kamu. Bapak datang kemari untuk meminta saya layani. Sekarang, saya harus melayaninya bagaimana? Aku sendiri sudah lama tidak punya istri. Jadi, aku tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapi seorang istri. Aku sudah lupa. Bapak hanya menginginkan tubuh saya. Tapi jangan mimpi untuk mendapatkan pelayanan saya sebagai seorang istri. Oke. No problem. Sebagaimana layaknya seorang suami, aku minta dilayani sepuas-puasnya. Kalau Bapak minta pelayanan dari saya, sekarang juga saya akan melayani Bapak. Saya rasa
Pekerjaan saya sudah selesai, Pak. Saya khawatir kalau ada orang datang melihat kita. Dan mereka akan tahu perbuatan kita. Oh ya? Saya juga ada pekerjaan di kantor. Terutama tentang ambisil Leo, suamimu. Sejak pertama aku sudah menduga istrimu memperlakukan aku seperti suaminya sendiri. Rasanya aku belum mau pulang. Untung istrimu mengingatkan aku kemungkinan ada tamu yang datang ke rumahmu. Kamu mau pulang? Iya, Pak. Sudah hampir jam 5. Ya, aku sampai lupa waktu. Pulanglah. Istrimu menunggu. Pak, Ada apa, Leo? saya harap Bapak tidak ingkar dengan janji Bapak. Saya ingin Bapak membahagiakan saya sebahagia Bapak hari ini. Sudah tentu. Besok pagi ada rapat direksi. Aku akan mempertahankan kamu agar kamu terpilih menjadi pimpro proyek itu. Percayalah. Terima kasih, Pak. Ada apa, sayang? Aku telah melakukannya, Mas. Itu kulakukan demi kamu, demi masa depanmu, masa depan kita. Aku tahu. Pengorbananmu ini sungguh berat. Tapi percayalah, selamanya aku akan tetap mencintaimu. Untuk masa depan kita. Tidak selamanya kita akan begini terus. Aku sudah kotor, Mas. Kotor sekali. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Jiwaku kosong. Pikiranku kalut. Aku coba membersihkan tubuhku dengan air. Tapi tidak bersih-bersih. Aku merasa tetap kotor. Maafkan aku, Wanda. Aku telah menyeretmu ke dalam jurang yang kugali sendiri. Tapi percayalah, ini semua demi masa depan kita. Impian kita akan terwujud. Kamu mengorbankan diri, dan aku mengorbankan perasaanku. Tapi aku takut. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Semuanya sudah berlalu. Anggap saja kehadiran Pak Sudarmanto sebagai mimpi buruk. Aku takut, Mas. Jika pengorbanan ini sia-sia, aku takut Pak Sudarmanto tidak berhasil meyakinkan Pak Utoyo. Tidak mungkin, sayang. Mudah-mudahan apa yang aku takutkan tidak akan terjadi, sayang. Percayalah, sayang. Jika dugaanmu benar, rasanya di dunia ini tak ada lagi tempat untuk berpijak. Selamat siang, Pak. Ya. Mil, semuanya sudah disiapkan? Sudah, Pak. Bagus. Iya.
Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, silakan. Rapat Dewan Direksi di hari ini khusus membicarakan soal calon pimpinan proyek gedung berlantai 20 yang akan kita kerjakan. Benar, Pak. Kita harus mencari seorang insinyur muda yang energik untuk pimpinan proyek ini. Soalnya ini baru pertama kali kita menangani proyek sebesar ini. Kalau gagal, nama baik perusahaan akan hancur. Lebih-lebih nama Pak Utoyo, yang sudah bersusah payah meyakinkan kalangan atas untuk mendapatkan proyek ini, Pak. Saya setuju sekali dengan pendapat Pak Sudarmanto. Calon yang dimaksudkan Pak Sudarmanto memang sudah kita miliki. Dan Pak Utoyo juga sudah mengenal calon tersebut dengan baik. Reputasinya sudah tidak diragukan lagi. Betul. Saya sudah melihat prestise calon tersebut. Kurikulum vitae-nya juga saya sudah baca. Dia insinyur yang hebat. Prinsipnya saya setuju. Kalau calon pimpinan proyek itu diserahkan kepada calon tersebut. Saya yakin dan saya percaya bahwa saudara-saudara pasti sependapat dengan saya. Kalau Pak Utoyo sudah setuju, kita seyogyanya begitu juga. Bukankah begitu, Pak Rekso? Betul. Saya kira pilihan Pak Utoyo sudah tepat. Nat, rapatnya belum selesai. Belum, Pak. Pak, sudahlah Pak Leo. Tunggu saja di kamar kerja Bapak. Saya yakin pilihan mereka jatuh pada Pak Leo. Kan di dalam ada Pak Sudarmanto yang membacking Pak Leo. Net, siapa saja yang mau bertemu dengan saya, tolong bilang saya sedang banyak pekerjaan. Baik, Pak. Tidak bisa diganggu. Iya, Pak. Net, Bapak sudah kembali ke ruangan? Sudah, Pak. Maaf, Pak. Tadi Bapak pesan, hari ini beliau tidak bisa diganggu. Net, coba bilang ke Bapak, saya ingin menemuinya. Saya tidak berani, Pak. Pesan Bapak memang begitu. Oke. Kalau memang Bapak tidak bisa ditemui, ya. Tidak kedengaran suara mobilnya? Taunya sudah di dalam, Mas. Ada apa, Mas? Kok kayaknya lesu sekali? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Aku cuma capek. Capek sekali. Ada apa sih, Mas? Memangnya Pak Utoyo sudah menentukan siapa yang menjadi pimpro dalam proyek tersebut? Aku tidak tahu. Tadi aku ingin menemui Pak Sudarmanto sehabis rapat direksi, tapi dia tidak mau kutemui. Mungkin dia sudah capek, Mas, menghadapi rapat itu.
Aku takut dugaanmu benar, Wanda. Kalau Pak Sudarmanto gagal mempromosikan aku untuk proyek itu. Jangan terlalu dipikirkan yang belum pasti, Mas. Belum tentu dia gagal. Kalau dia tidak mau diganggu, bukan berarti alasan Mas mengira Pak Sudarmanto gagal. Mungkin dia sengaja membuat Mas gelisah, biar surprise barangkali. Mungkin juga. Sekarang, Mas mandi dulu ya, biar segar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Leo, Ya, maaf Pak, ada pesan dari Bapak. Pak Leo diminta untuk datang ke ruang pertemuan. sekarang juga. Pesan Bapak memang begitu, Pak. Kalau Pak Leo sudah datang, Pak Leo disuruh langsung ke ruang pertemuan. Baik. Pak Leo sudah datang. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saudara-saudara ketahui bahwa kita memperoleh pekerjaan besar, yaitu membangun gedung berlantai 20. Untuk itu kita butuh seorang pimpinan proyek yang akan menangani pekerjaan itu. Dewan Direksi kemarin pagi sudah mengadakan rapat dan berhasil memilih seseorang untuk menjadi pimpinan proyek itu. Beliau juga sudah hadir di ruangan ini agar saudara-saudara bisa mengenalnya. Beliau adalah Insinyur Aji Hendrajit. Perlu saya informasikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa Insinyur Aji Hendrajit memang wajah baru di kalangan kita. Tapi reputasinya di bisnis properti sudah tidak asing lagi. Pada kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rekso, Pak Marwan, dan Pak Sudarmanto yang telah ikut meyakinkan para direksi tentang pilihan saya ini. Kenapa jantungku berdebar-debar ya? Apa Mas Leo gagal menerima jabatan itu? Bapak telah menipu saya. Tenang, Leo. Semua di luar dugaan saya. Saya juga kaget ketika Pak Utoyo memilih Insinyur Aji. Kamu kan tahu sendiri, kalau Pak Utoyo sudah menentukan lain. Saya mau bilang apa? Saya sudah memperjuangkan kamu. Tapi Pak Utoyo lebih percaya pada saran Pak Rekso, Marwan, dan beberapa direksi lain yang memilih Aji. Yakinlah, di proyek yang lain pasti kamu terpilih. Dan saya mendukung kamu. Bohong. Bapak hanya bisa mengobrol janji untuk melampiaskan nafsu Bapak. Bapak benar-benar tidak tahu malu. Leo, tunggu. Dasar anak muda ambisius. Tidak bisa menguasai diri. Tapi istrinya memang cantik juga. Seandainya masih ada kesempatan lain, aku akan mencoba lagi. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan secara langsung dengan Anda, Leo. Ada apa, Pak? Sampai
Bapak datang sendiri ke ruangan saya. Saudara Leo kan sudah mendengar sendiri. Kita baru saja menerima kehadiran Insinyur Aji di perusahaan ini. Iya, Pak. Saya juga hadir waktu pengangkatannya. Saya sudah menyuruh Pak Marwan untuk mencarikan sebuah tempat yang cocok untuk Insinyur Aji. Ternyata hanya ruangan inilah yang pantas untuk ditempati pimpinan proyek kita. Lantas, apa yang harus saya lakukan, Pak? Ruang kerja di sini terlalu luas. Insinyur Aji akan menempati ruang kerja Anda, dan untuk Anda akan dibuatkan penyekat di sudut sana. Kalau begitu, biarlah saya pindah ke ruangan lain saja, Pak. Saya harap Anda jangan tersinggung dulu. Perusahaan tidak bermaksud untuk menyingkirkan karyawan-karyawan yang berprestasi seperti Anda. Insinyur Aji orang baru di sini. Dia butuh teman. Saya dan Pak Marwan punya persepsi yang sama. Bahwa orang yang cocok untuk mendampingi beliau hanyalah Anda. Kami berharap agar Anda bisa bekerja sama dengan beliau demi majunya perusahaan kita ini, yang notabene-nya milik Anda juga. Baiklah, Pak. Akan saya pikirkan. Beri saya waktu 1 hari, supaya saya bisa mengumasi barang-barang dari meja saya. Barang-barang pribadi Pak Leo biar saja di tempatnya. Sampai ruangan sekat untuk ruang kerja Pak Leo selesai dibuat. Bekerjalah seperti biasa. Selesaikan proyek rehab jembatan yang Anda telah tangani. Mungkin kalau ada proyek baru, saya akan serahkan pada Anda. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Sia-sia semua pengorbananku ini. Kenapa aku begitu mempercayai Pak Sudarmanto? Wah, sepertinya kamu kelihatan segar sekali hari ini. Mas senang kalau saya begini. Aku berharap kamu bisa tetap segar seperti dulu. Aku punya kabar bagus hari ini. Kabar apa, Mas? Aku telah diangkat oleh Pak Utoyo, pemilik PT Graha Cipta Sarana, untuk memimpin proyek yang bernilai miliaran rupiah. Nah, kalau proyek ini berhasil, kita akan memperoleh bonus besar. Benar, Mas? Tentu saja benar. Tadi pagi aku telah memperoleh surat pengangkatanku sebagai pimpinan proyek. Dan mulai besok aku resmi bertugas. Oke, Rin, aku mandi dulu ya. Nanti kita cerita lagi. Kenapa kamu, Rin? Biasa, Mas. Nggak apa-apa kok. Kamu pasti memakai obat terlarang itu lagi. Ya, seperti biasa. Nggak apa-apa kan, Mas? Percuma saja. Aku memperoleh jabatan penting itu. Kalau kamu masih tetap gini. Percuma. Nggak ada yang percuma, Mas. Justru aku malah senang.
tumben pulang cepat, Mas? Ada apa, Mas? Mas tidak biasanya begini. Sepertinya ada yang tidak beres, Mas. Maafkan aku, sayang. Mas? Mas? Selama ini, Mas selalu bicara jujur. Sekarang katakanlah, apa yang membuat Mas menjadi seperti ini? Mas? Aku mungkin telah mengecewakanmu, Wanda. Apa yang telah kita impikan dan kita harapkan telah gagal, Wanda. Jadi, Mas Leo gagal menjadi pimpinan proyek itu. Betul, Mas? Hah? Aku telah melakukan kesalahan besar, Wanda. Terlalu mendengar mulut manis Sudarmanto. Aku tidak menyangka orang yang selama ini kuanggap baik ternyata seorang bajingan. Sudarmanto telah mengkhianati kita, Wanda. Malah dia mendukung pilihannya Pak Rekso. Jadi siapa yang ditunjuk menjadi pimpinan proyek itu, Mas? Insinyur Aji Hendrajit. Konsultan yang cukup dikenal di kalangan mereka. Tapi kenapa Pak Sudarmanto tidak berusaha membantu, Mas? Dia kan sudah berjanji. Dan kita sudah memenuhi permintaannya. Dia ternyata seekor ular, Wanda. Janji manisnya hanya sekedar untuk bisa menidurimu. Dengan memanfaatkan ambisiku. Sebenarnya selama ini dia tahu aku tidak mungkin terpilih untuk memimpin proyek itu. Namun demi untuk mendapatkan dirimu, dia berupaya dengan berbagai cara. Dan dia tahu kelemahanku. Maafkan aku, Wanda. Ambisiku ternyata akhirnya menjerumuskanmu ke jurang kenistaan. Aku merasa bersalah. Aku merasa berdosa. Hanya demi ambisiku yang kosong, aku telah merelakan kehormatanmu direguk oleh bajingan itu. Sudahlah, Mas. Lupakan saja soal itu. Yang penting, aku masih milik Mas. Mas sendiri yang mengatakannya. Lupakan saja soal itu. Anggap saja semua itu mimpi buruk, Mas.
Kemana Mas Leo ya? Apakah dia mau bikin sarapan untukku? Mas Leo? Mas Leo? Mas? Mas Leo? Mas? Wanda sayang, maafkan kesalahanku. Aku telah mengorbankan kehormatan dan harga dirimu hanya untuk mengejar ambisiku. Aku malu dengan kegagalanku. Aku malu pada diriku sendiri. Aku malu pada teman-teman sekantor, terutama terhadap kamu sayang. Aku harus mengakhiri semuanya ini dengan caraku sendiri. Inilah terakhir kalinya aku menyusahkan kamu. Selamat tinggal, Wanda. Maafkan kesalahanku. Aku mohon kau jangan membenci tindakanku. Jangan katakan aku lelaki pengecut dan tidak berani menerima kenyataan. Suamimu, Leo Pamungkas. Suami ibu telah meninggal. Terlalu banyak minum obat tidur. Overdosis. Mas Leo! Kenapa meninggalkan aku, Mas? Mas Leo! Bu Anda, Mas! sudah. Mas Leo! Mas, jangan tinggalkan aku, Mas! Mas! Darmanto, terimalah pembalasanku ini.
Pak Sudarmanto masih ingat saya, bukan? Oh, Seswanda. Saya kira siapa? Rupanya Bapak masih ingat. Masa sih saya lupa dengan Seswanda? Saya akan memberikan sesuatu pada Bapak. Sesuatu apa yang ingin Seswanda berikan? Sebuah hadiah, Pak. Hadiah? Hadiah apa? Ini hadiah dari...